Ya, jadi Rio ini dia punya usaha sepatu. Jadi produknya sepatu namanya Zelo. Artinya Rio waktu saat saat baru gabung jadi member Rumah Siap Kerja itu belum ada ya? Belum Dari ada nol. produk. Oh, dari nol. Oke. Dari nol Ya. banget. Oke, ya itulah itu dahsyatnya coaching itu seperti itu, yuk. Jadi coaching Iya. itu dia memancing satu kesadaran langsung ke keinginan apa, dia langsung ke dalam bawah sadar apa keinginan jadi keinginan kita, di situ digali tanpa sadar. Ryu sebenarnya sama Coach Pandi waktu itu juga sama saya itu kan di challenge gitu kan. Iya. Berani nggak Ayu? Nggak. Nah, gitu yuk. Tanpa nggak sengaja sih, itu tanpa nggak sengaja. Ya, tanpa sadar ya. Oke. Iya. Artinya pada saat gabung berarti belum ada niatan mau wirausaha atau gimana? Udah ada keinginan, cuma ada nggak kepikiran di Nggak situ berani. Ryu pada nggak berani ya? Nggak berani, belum. Karena emang saya waktu itu kan sendiri, mungkin kalau sendiri kan masih polos gitu kan. Waduh, Ya. berarti resikonya lebih besar gitu kan. Makanya ketika saya terjun ke situ, wah, kenapa nggak saya manfaatin? Satu, ada apa ya namanya? Ada fasilitas dari RSK gitu kan. Terus kedua, saya juga udah nemuin coaching mentoring dari N51. Saya berpikir kenapa nggak coba dimanfaatin, maksudnya manfaatin dalam artian yang positif. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk terus maju, dan awalnya sih sama Coach Pande diarahin gimana untuk menentukan logo, nama brand, slogan, tagline. Itu saya prosesnya emang agak panjang sih, lumayan rumit. Iya. Ya, oke. Ya, namanya kita memulai startup berjuang itu ya memang rumit. Cuma pada saat sudah jalan bisa lancar. Oke. Oke, berarti tertarik dengan wirausaha itu udah lama. Jadi sebelum gabung sebagai member Rumah Siap Kerja kan. Nah, setelah gabung dengan Rumah Siap Kerja mulai dan di situ berproses. Pada saat itu artinya Ryu pada saat pertama gabung di pelatihan Rumah Siap Kerja itu belum ada produk, hanya niatnya cuma pengen bisnis saja, tapi untuk mempunyai produk tuh belum ada sama sekali. Itu semenjak ya pas sudah terbentuk ya, semenjak ada RSK sama N51 sih, kayak gitu. Nah, terus waktu itu ikut kelas saya setelah Coach Pandi ya? Iya, betul. Tentang mindset. Oke, ya. Mental block ya. Di situ Ryu mulai menggali kan, mulai menyelam ke dalam diri, mengevaluasi gitu ya. Ternyata ya seperti itu. Jadi untuk memastikan niat kita supaya kita nggak muncul ragu-ragu, memang di situ kita harus mempelajari tentang diri kita sendiri dulu supaya kita nggak ragu-ragu dalam memulai satu wirausaha. Oke. Kemudian kenapa sih pilih sepatu sebagai produk? Kenapa yuk? Karena hobi, kesukaan. Kesukaan ya. Karena sebelumnya itu sih sebenarnya nggak ada, cuma saya itu dari dulu suka pakai sepatu sport atau sneaker, karena saya pribadi tuh ngelihatnya suka aja gitu. Makanya saya kalau setiap orang jalan atau apa, pasti yang menjadi pusat perhatian saya adalah sepatunya, karena demen aja ngelihatnya. Karena biasanya kan kalau orang yang menciptakan suatu wirausaha ya tergantung passion dan kesukaan. Nah, akhirnya dari situ saya punya kesukaan ya, akhirnya saya perdalam terus. Ternyata nemu titik passionnya, ternyata ada di sini ya, makanya saya terus gali seperti itu. Oke. Ya, artinya kan biasanya orang kepikiran ya, kebanyakan juga kita di member Rumah Siap Kerja juga kan biasanya kalau mau usaha kebanyakan itu kan di kuliner ya, biasanya makanan. Nah, kok Ryu bisa kepikiran sepatu ya? Tapi sebelumnya memang pernah kerja di sepatu? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Dari nol banget. Oke. Apa sih yang kepikiran sama Ryu saat itu kok pilih sepatu? Kenapa? Yang kepikiran itu apa? Karena kepikiran saya adalah ingin menyalurkan hobi sih sebenarnya. Karena pikiran saya kalau seandainya saya bisa membuat sepatu sendiri dengan desain saya, sepertinya kayaknya itu menarik gitu dan unik, dan saya bebas untuk menentukan desain sepatu apa aja yang pengen saya mau gitu. Kalau misalkan kita bisa sendiri kan, kita
kita bebas menentukan warna, bahan yang mau dipakai, terus modelnya seperti apa. Kalau misalnya kita beli, kita hanya terima jadi ya udah desainnya seperti itu aja gitu. Jadi salah satunya adalah saya tertarik karena saya bisa memakai desain sendiri dan emang beda dengan yang lain. Seperti itu Coach, salah satunya. Oke, berarti beda dengan yang lain. Yes, unik. Kalau kata Coach Pandey harus brand positioning. Oke, personal branding. Bagus sih sebenarnya Ryu udah mengambil satu produk yang biasanya produk yang orang nggak umum lah ya. Biasanya umumnya orang pada saat mau usaha itu kebanyakan makanan. Nah, Ryu coba berani mengambil produk sepatu. Sip. Oke. Kalau dari sisi kepikiran nggak pada saat itu, kalau dari sisi bisnis apa yang kepikiran sama Ryu untuk bisnis sepatu itu, secara bisnisnya apa yang ada di pikiran Ryu? Secara bisnisnya maksudnya target maksudnya gimana Pak? Sorry. Maksudnya gini, pada saat kan gini nih, kita kan pada awal mau wirausaha, mau ada niat nih, kita punya niat untuk wirausaha. Nah, seperti saya bilang tadi, biasanya kan orang kepikiran itu, wah saya mau usaha kuliner nih, nah makanan. Jadi karena makanan itu misalnya dari sisi bisnisnya, misal target pasarnya di sini lebih gampang, dan terus juga cara produksinya juga gampang. Nah itu, pada saat itu yang kepikiran sama Ryu, dari sisi bisnisnya apa? Di samping tadi kan hobi nih, karena passion suka nih sama sepatu, nggak beda sama yang lain. Nah, dari sisi bisnis, apa yang ada di pikiran saat itu? Kalau di saat itu saya melihat sekarang kan zamannya milenial ya. Nah, betul. Dari situ saya melihat kayaknya kalau saya membuat sepatu sport atau sneaker, kayaknya dia masuk, karena zaman sekarang kan dia anak muda perlunya yang fashionable, yang berbeda, yang unik, yang pokoknya simple. Itu bisa masuk ke target pasar. Karena waktu itu saya sempat juga kan bikin kayak riset. Waktu itu saya sempat konsultasi juga sama Coach Pandey. Dan itu kalau di zaman milenial ini masuklah market masarnya itu seperti sepatu sport atau sneaker. Nah, saya lihat tuh peluang buat saya, ya makanya saya terus jalanin, ada peluangnya. Ya udah saya terus masukin target pasar saya. Seperti itu sih Coach. Oke, artinya di situ Ryu berpikir peluang, kemudian milenial, peluang milenial sepatu itu berhubungan milenial. Berarti dari sisi bisnis Ryu itu kepikiran peluangnya besar karena sepatu ini siapa sih yang nggak milenial itu yang nggak pakai sepatu yang nggak tertarik sepatu. Karena dari data Kementerian Perindustrian itu, untuk di dunia persepatuan ya Coach, itu di tahun 2018 kalau nggak salah ingat, di 2018 itu produsen sepatu Indonesia itu keempat dunia produsen sepatu, dan nomor 5 dunia di konsumen. Nah, saya dari situ melihat, nah di situ ada peluang seperti itu, makanya saya terusin. Gitu Coach. Jadi secara produksinya nomor 4, secara konsumennya nomor 5 di dunia Indonesia. Di dunia kan, di global kan, internasional dunia, kan. Oke, sip. Kemudian pada saat di awal mau kan diajak sama temen tadi, itu ada programnya Bang Sandi itu Rumah Siap Kerja. Nah, saat itu apa sih yang ada di pikiran Ryu di Rumah Siap Kerja itu apa? Apa yang ada di pikiran pada saat awal-awal? Kan belum tahu tuh. Awal saya agak males sebenarnya. Maksudnya, biasanya kan apaan sih gitu, paling juga cuma hanya seminar, terus habis itu kayak pakai duit gitu kan. Sorry Coach, maksudnya emang nggak apa-apa. Banyak kayak gitu kan. Paling tuh maaf kata politik gitu kan, bermain politik. Paling juga ngadain kayak gitu, nanti ujung-ujungnya suruh bayar gitu kan, nanti karena saya sering ngalamin juga kayak gitu. Terus coba dulu sekali 2 kali gitu, ternyata saya ngelihat dari website juga, ternyata 0 rupiah gratis. Ya udah, akhirnya saya berpikir kenapa nggak coba saya manfaatin peluang ini. Terus juga satu, saya emang waktu itu nggak kurang pede kan, terus kedua juga saya
apa masih harus dapat ilmu pengetahuan tentang bisnis, tentang relasi, public speaking. Akhirnya dari situ, saya tahu ternyata ini emang program diniatin untuk khusus anak-anak muda Indonesia. Dari situ saya terus menggeluti, terus datang. Hampir waktu itu saya hampir setiap minggu datang. Kalau nggak salah, minggu 3 kali datang. Terus saya datang untuk apa keluar saya itu di bidang apa, ada materi apa, saya suka datang seperti itu dan konsultasi gitu. Oh ya ternyata dapat mentor juga. Atau biasa kalau di luar dapat mentor tuh bayar gitu kan. Kalau di sini enggak gitu. Waktu itu juga sempat ada yang nanya. Bener, waktu itu sempat ada yang nanya juga. Lu apaan sih di rumah siapa kerja gitu kan? Apaan sih di RSK nggak jelas banget tuh datang mulu gitu kan? Emang lu dibayar gitu kan? Enggak ya gue mau belajar gitu kan. Nanya juga, itu di situ dibayar nggak? Dikasih duit nggak? Dikasih makan nggak? Yang enggak lah maksudnya. Emang itu pure murni emang buat anak muda buat belajar gitu. Akhirnya di situ ya saya terus. Emang ada beberapa orang yang tertarik karena konsisten saya mengikuti itu, disangka itu kan bohong-bohongan kata orang lain. Ada beberapa orang yang bilang hanya sekedar program politik, tapi emang saya ingin membuktikan bahwa itu memang pure khusus buat anak muda, dapat wifi juga gratis, mentor gratis, ilmu gratis. Nah, saya sebagai anak muda ya menurut saya sih kenapa nggak coba dimanfaatin seperti itu. Kadang kan kalau di luar sana belum tentu dapetin yang seperti itu kayak gitu. Oke, sip. Ya, benar yuk. Jadi gini sebenarnya. Jadi makanya kalau saya ya secara mindset sebenarnya rumah siap kerja itu kan sisi idealisnya Bang Sandi sebenarnya. Sama kayak OKUC di awal-awal itu. Jadi rumah siap kerja memang diperuntukkan buat milenial. Jadi kalau sisi idealisme itu artinya itu dibikin nggak bukan hanya untuk kepentingan politik, enggak. Sebenarnya rumah siap kerja itu kan dijauhkan dari politik sebenarnya. Karena dari itu kan sisi idealisme, makanya saya dan teman-teman dari Anima 1 kita bergerak di situ dan memberikan satu konsep. Nah, jadi konsep training. Nah, jadi kalau konsep pelatihan, ya kalau konsep artinya kalau konsep itu kita nggak bisa mengikuti hanya satu materi hilang, nggak bisa. Nah, makanya kita bikinnya itu kan ini kan engine ya. Jadi mesin itu kan sistem satu kesatuan, nggak bisa satu-satu. Makanya di rumah siap kerja itu kan member, kita sebutkan member kan, nggak bisa orang datang sekali hilang, nggak bisa. Jadi kayak Ryu, terus ada kayak si Ica, yang lain-lain itu kan yang sering datang itu, kalau member itu artinya kan harus intens. Kalau member continue. Nah itu kalau member itu makanya disebut member. Nah cuma di sini kadang begini kita itu memang dari sisi mindset ya, kebanyakan itu kadang suka berpikir praktis. Seperti yang saya bilang di kelas, sering saya bilang kan, kita sebenarnya penting, kita kan harus berpikir positif, feeling positif. Jadi masuk dulu dengan pikiran terbuka, belajar supaya kita terbuka, kita bisa belajar apa sih ini gitu, manfaat apa yang bisa saya dapat. Nah, jadi kalau berpikir di awal seperti itu, mudah-mudahan akan dapat apa yang mau kita niatkan. Di situ makanya kenapa rumah siap kerja itu menyebutnya member itu artinya nggak bisa datang hanya sekali 2 kali. Dan kita dari khususnya kita dari Anima 1 makanya bikin satu konsep di situ, konsep pelatihan yang dia seperti engine mesin sistem satu kesatuan. Nah makanya alhamdulillah di situ Rio dapat dan kita sih ya kita sungguh-sungguh nggak ada yang namanya karena kita di situ menjadi bagian dari sisi idealisme Bang Sandi ini kan. Bang Sandi ini dia sudah berusaha mengeluarkan waktu dan biaya, makanya di situ kita juga kita sebagai perpanjangan tangannya, perpanjangan maksud, perpanjangan niat dari Bang Sandi untuk rumah siap kerja. Dan kita di situ di rumah siap kerja itu kita benar-benar sungguh-sungguh, nggak ada kita misalnya yang penting gimana caranya ngasih latihan, ngisi materi, kemudian selesai, enggak. Karena memang niat kita itu outputnya dan harus manfaat. Setiap orang yang datang ke rumah siap kerja itu harus ada oleh-oleh yang dia bawa ke rumah. Nah itu niat kita para coachnya ya. Makanya di situ bisa nyampe frekuensinya bisa
bisa sama gitu, terutama kalau misal kayak seperti Ryu kan. Nah di situ kan yang seperti Ryu ketahui, kita kan dari Anima 1 itu kan beda-beda tuh. Kalau saya dari mindsetnya, Beda bidang. ya beda-beda bidang. Dan Nah ini kalau saya ngelihat peluang gitu kan, peluang ya. Anima 1 campur aduk dengan berbagai bidang. Wah, saya sempat berpikir, wah ini suatu peluang buat saya gitu kan. Saya ingin membangun sebuah bisnis. Nah, kenapa nggak saya coba saya manfaatin yang ada, misalkan saya contoh kayak coach Tony tentang mindset. Waktu itu dulu emang mental saya masih terblok gitu kan. Saya belajar dengan coach Tony bagaimana cara untuk menjebol blok itu, bagaimana cara untuk public speaking, gimana untuk terlihat pede di depan umum. Nah, dari situ saya mempelajari satu-satu gitu, udah kayak coach Billy juga, coach Billy. Untuk di manajemen sama coach Turnadi, itu sama siapa tuh coach Billy juga di creative production. Nah dari situ saya mempelajari satu-satu gitu, kayak coach Happy semuanya yang ada di Anima 1, dari coach Bayu copywriting. Nah saya content creator, saya juga belajar tentang itu. Nah dari situ wah ini peluang buat saya, ya udah akhirnya saya terus jalanin. Akhirnya ya alhamdulillah adalah maksudnya hasilnya ya seperti ini, saya bisa menciptakan suatu produk. Mantap. Iya, sip. Jadi apa tadi, Ecelo, mereknya Ecelo. Kenapa artinya apa tuh secara filosofi kenapa pilih merek Ecelo? Kalau Ecelo waktu itu saya sebenarnya ada beberapa pilihan option kan, akhirnya saya nyari ketemu dengan nama Ecelo, artinya itu unggul. Unggul. Saya mempunyai motivasi bahwa suatu saat produknya ini menjadi unggul. Ya, coba tadi kan ada produk yang dipegang sama Ryu. Coba kasih tahu ada logonya nggak di situ? Logonya, coba deketin sama kamera. Logonya. Ada di atas sini, mungkin di sini agak nggak kelihatan ya warna ini, kelihatan nggak Coach? Oh ya, kelihatan ya. Coba. Oke. Ecelo, ya. Oke. Nah ini kebetulan ini tuh saya ingin taruh di dinas perindustrian Kota Tangerang. Nah, makanya ini saya namanya juga ada Tangerang kita. Ya. Oke. Disuruh untuk naruh produk di sana dengan orang dinas. Makanya saya naruh ini khusus buat di dinas Kota Tangerang. Doain ya Coach, semoga bisa ke depan. Amin, insyaallah. Ya, saya sih maklum yang dibilang sama Ryu tadi. Makanya di sini juga kita kasih tahu juga ke misal teman-teman yang mungkin mindsetnya masih tertutup mengenai yang ngeblok tadi, mengenai itu ada komentar. Ya silakan teman-teman yang hadir di sini kalau mau tanya-tanya boleh nanti. Boleh nanti. Juga bagus. Ya nanti silakan tanya-tanya di kolom komentar, dan kalau misal itu tentang mindset saya akan jawab, kalau itu tentang pengalamannya Ryu bagaimana wirausaha silakan nanti Ryu akan jawab. Ya, saya juga ada emang bener pure bikin sendiri dengan desain sendiri, pola sendiri. Nah ini salah satunya yang belum menjadi produknya, menjadi produk. Oke. Ini kalau saya emang bikin desain sendiri, pola sendiri ya. Ya. Bener pure. Ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini si Ryu ini salah satu member Rumah Siap Kerja yang tadinya dibilang ada beberapa juga orang pesimistis gitu, pesimistis di awal kan. Nah, jadi Rumah Siap Kerja itu memang sisi idealis yang sebenarnya itu mau dijauhkan dari cara pikirnya orang. Namanya juga produk politik paling gitu aja. Jadi ini Ryu ini salah satu member yang dia udah tahu perbedaan dari gimana sih apa hasil yang dapat dari Rumah Siap Kerja itu. Oke, sip, yuk, mantap. Nah, oke sekarang kalau di awal itu kan Ryu di awal itu kan pada saat di awal wirausaha, kemudian coaching sama Coach Pande, di situ muncullah satu ketertarikan produknya sepatu. Nah, sekarang itu di Ryu udah ada belum di Ryu ada nggak strategi khusus Ryu untuk strategi gimana caranya mengembangkan Ecelo ini sebagai sebuah brand lokal? Apa ada strategi? Sekarang udah ada?
Rio? Untuk strategi di awal sih kemungkinan ada spots. Tapi sih di saya, karena kan saya brand baru banget ya, saya baru launching juga baru-baru banget kemarin. Itu saya pertama sih saya harus menunjukkan mengenalkan dulu ke masyarakat di awal, ini loh produk saya, produk Estelo. Nah, kedua saya ingin memberikan sebuah kualitas produk saya itu seperti apa gitu. Nah, ketika mereka udah tahu tentang produk saya, tentang kualitas saya, baru di situ saya untuk masuk ke dunia-dunia kayak ke suatu komunitas, atau misalkan ke suatu hal yang di dalam suatu organisasi yang emang berperan. Karena kan kalau misalkan seseorang yang mempunyai sebuah peran itu bisa mempengaruhi maksudnya followersnya seperti itu. Nah, mungkin sih kedepannya ya seperti itu sih, Coach. Jadi saya harus memberitahu orang lain ini produk saya dan saya mempunyai kualitas. Oke. Sekarang fokusnya itu masih di produk ya, Rio, masih di fokus. Jadi maksudnya apa sih yang dipikiran Rio, pasar dulu, target market dulu, atau produk dulu? Market dulu ya. Oke, market dapat, produk orang pakai puas. Yes, karena kan kalau saya melihat market itu, kebutuhan market itu di apa sih gitu. Misalkan di persepatuan, nah saya melihat dulu di persepatuan ini kebanyakan masyarakat itu dia lebih sukanya itu desainnya seperti apa dan modelnya kayak apa gitu. Nah dari situ saya baru mengikuti produk saya, mengikuti dengan desain marketnya. Saya masuk dari situ, baru saya sudah memenuhi kebutuhan market, baru saya bisa jalan seperti itu. Kalau misalkan saya dengan produk saya yang udah ada, terus dengan sesuka hati saya ke market nggak bakalan masuk. Tapi saya lihat dulu market, kebutuhan market tuh desainnya seperti A. Nah saya harus bagaimana caranya supaya bisa mengikuti kemauan market seperti itu. Oke. Nah, terus pada saat mau mulai usaha itu di Rio, apa sih kesulitan kesulitan yang dari apa sih yang menjadi kesulitan pada saat mau memulai itu apa, Rio? Dari Rio sendiri apa? Pada saat baru banget. Gemetuk mental sih. Oke. Karena mental mindset ya. Karena di waktu di awal itu banyak banget yang bilang jangan gitu kan. Nah, dari situ saya lihat kalau misalkan saya nggak mengambil sebuah keputusan, saya nggak akan mempunyai sebuah produk dan saya akan gitu terus. Nah, dari situ banyak banget ya yang ngalangin, nggak 1, 2, 3 gitu kan. Teman-teman saya, rekan-rekan saya semuanya bilang jangan. Dari itu saya berpikir, saya keinget Coach Tony waktu itu di seminar KDSK itu, bahwa kita nggak boleh mempunyai mental block, dan bagaimana caranya harus menghancurkan mental block tersebut. Nah dari itu akhirnya saya bismillah, saya hajar aja terus hantem. Kemauan dulu gitu kan. Kalau saya udah mau ya jalan ke depan, nggak tahu deh bagaimana, yang penting gue jalan udah dalam hati sih seperti itu. Ya betul. Saya pikiran menghancurkan mental block. Oke. Masih terngiang-ngiang di kepala saya. Oke, memang seperti itu ya. Ya memang seperti itu. Pada saat kita memulai kan kebanyakan orang kadang-kadang kan ragu-ragu karena terlalu banyak pertimbangan, apalagi ada juga faktor eksternal kan, pertimbangan faktor eksternal. Cuma pada akhirnya hal yang di luar itu kan pada akhirnya yang memutuskan kan kita sendiri, sendiri. Ya, jadi saya biasanya begini. Kalau saya misal melakukan sesi coaching atau lagi training, saya akan bilang begini. Jadi kalau mau memulai sesuatu itu, kita nggak usah banyak mikir, nyebur aja dulu. Jadi saya analogikan kita mau renang gitu ya. Ya mungkin dulu pernah saya sampaikan. Jadi kita nggak usah, kita melihat ini ada satu kolam renang atau sungai, ya airnya jernih, bagus banget, waduh kayaknya seger ya, mandi di sini gitu. Nah ini keinginan kan, secara perasaan kita, hati kita.
keinginan hati kayaknya wah seger banget kalau mandi. Nah, mulai muncul di sini di pikiran sadar, pikiran analisa kita menganalisa, wah tapi, nah ini tapi ini ngebloknya mulai. Ada tapinya itu, ada tapinya. Ada tapinya mulai di situ. Tapi kalau misal nanti saya mandi di bawah sana ada apa ya, dalam enggak ya, nanti mungkin kalau seandainya ini terus kayaknya gimana, gitu. Sebenarnya gini, kalau kita mau tertarik untuk mandi, kalau kita tertarik melihat, wah ini kayaknya airnya segar nih, bagus, kayak nyebur aja, kalau udah nyebur kan kita mau cari selamat ya, pasti ya, kita renang pasti, mau nggak mau kita renang dengan gaya apapun, yang penting kita mau selamat, yang penting nyebur aja dulu. Nah itu wirausaha seperti itu, makanya kalau udah basah kan ya udah mau gimana lagi, masa harus mundur gitu. Kalau masa harus mundur. Dan juga kita akan berusaha untuk selamat, berbagai macam cara, berbagai macam, ya kan kita kan punya sumber daya kan. Jadi fisik ini kan sumber daya. Apalagi kalau kita fisiknya lengkap semuanya, dan sumber daya yang paling berharga itu yang biasa saya sampaikan di kelas juga, kita kan punya otak. Mindset. Apa yang membuat kita luar biasa? Bagaimana kita memaksimalkan kerja otak ini? Dan memang juga di situ juga, jadi otak ini sebenarnya di sini juga yang bisa bikin kita unggul, di sini juga yang bisa bikin kita mundur. Jadi tergantung cara kita menggunakan. Makanya saya biasanya ya tentang main blok, ya main blok itu. Dan kalau misal di pelatihan RSK itu kan biasanya saya kan duluan ya, biasanya duluan ngebongkar dari sisi mindsetnya dulu, cara pikirnya dulu, baru nanti masuk ke yang lain kan gitu. Engine-nya itu sebenarnya itu kita menyiapkan konsepnya. Oke, sip. Oke. Ya. Jadi Ryu itu pada awal itu sebenarnya saya juga apresiasi juga sih dari kemauan Ryu juga, terus kemudian cara Ryu memanfaatkan peluang itu saya apresiasi. Oke, sip. Kemudian gimana yuk? Sempat agak down sih, waktu sempat agak down bilang, wah saat itu kan lumayan loh biayanya mahal gitu kan. Terus kenapa mau ngambil itu gitu kan? Nah dari itu saya sempat down, berat. Nah ketika itu sempat agak lama tuh saya off-nya di sepatu kan lama, terus akhirnya ada pasukan deh yang ngapain kita dengerin orang, kan kita belum tentu dekat-dekat itu seperti apa, kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan tuh apa yang akan terjadi. Ya betul. Jadi saya ulang lagi dari mental blok itu, wah kalau kayak gini terus ya karena saya udah stuck, kenapa nggak dilanjutin gitu kan. Dari itu berpikir saya harus membobrok mental blok. Ya. Kayak gitu, jadi harus berani, nggak boleh down, apapun yang terjadi terus jalan. Ya, biasa kok. Ya, itu manusiawi. Jadi up down itu biasa, manusiawi. Cuma pada saat kita down itu, kita jangan di situ kita butuhkan berpikir positif sama mental positif, saat itu kita butuhkan. Jadi pada saat di situ kita benar-benar harus memikirkan bahasa-bahasa yang bisa mendorong kita, bahasa yang mendorong. Semuanya itu berawal dari pikiran kita. Saat itu kalau misal Ryu, wah kalau begini aduh capek nih, nyerah deh, udah selesai. Tapi tapi kalau misal Ryu saat itu ya saya harus bangkit, saya harus bisa. Nah, di situ kata bisa, bangkit itu yang jadi dorongan, energinya itu di situ. Itu yang menjadi boosternya itu kata bahasa. Makanya saya kan sering bilang itu. Saya bilang tidak bisa, coret tidaknya, menyisakan kata bisa. Saya tidak bisa, wah saya nggak bisa nih, misalnya kan. Nah, coret kata enggaknya. Jadi yang tersisa adalah saya bisa. Yang tadinya saya nggak bisa, dicoret kata enggaknya, saya bisa. Waduh, kayak begini, kayaknya saya nyerah deh. Nah itu misalnya, kita ganti dengan kenapa harus nyerah? Nggak boleh nyerah. Jadi harus bisa bangkit lagi. Ya betul itu, di menit ini mungkin bisa jadi kita down. Tapi apa yang terjadi kita nggak tahu, yang terjadi di menit berikutnya di menit berikutnya apa yang ada di situ kita kan nggak tahu, makanya kita harus cepat bangkit lagi. Oke, sip. Nah kemudian menurut Ryu pengalaman yang sudah dijalankan tadi kan di awal sempat down itu kan biasa ya, up down itu biasa. Nah, ini udah ada beberapa, apakah komunitas itu penting? Jadi seberapa penting sih menurut Ryu untuk peranan komunitas dalam hal kita untuk produknya atau mungkin untuk dari sisi pemasaran, seberapa penting yuk peranan komunitas?
Kalau menurut saya pribadi ya, kalau dari pandangan saya sih, kalau saya sih nggak tahu dari pandangan yang lain itu seperti apa. Kalau untuk pandangan saya sementara sih, kalau untuk komunitas itu penting, karena dari situ kan kita bisa masuk ke komunitas, misalkan di yang tentang apa, ada kaitannya dengan produk kita gitu ya. Tapi enggak juga kita harus masuk ke komunitas tapi kita langsung jebret menawarkan produk, enggak. Tapi kita lihat juga apa yang dibutuhin di dalam komunitas itu. Misalkan kayak dalam komunitas kan kadang dia membutuhkan identitas di satu produk, misal kayak di sepatu kan ada komunitas yang bernama A gitu kan. Nah kadang kan di komunitas itu dia pengen kayak informasi lengkap gitu kan dengan identitas dia sendiri. Misalkan gue pengen punya produk tapi yang ada nama kitanya nih, terus ada nama logo dari komunitas kita, bisa nggak untuk ditambahin nama komunitas kita atau ditambahin nama kita. Nah dari situ kita mempunyai peluang gitu, kita akhirnya kita masuk, kita untuk memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan komunitas. Dan menurut saya itu sangat penting gitu ya. Nah, terus kemudian yuk buat teman-teman milenial, mungkin ada yang baru kepikiran niat mau wirausaha. Jadi menurut pengalaman Rio yang sudah menjalankan usaha, ini memilih sepatu, sebaiknya mindset apa sih yang harus dipasang dari pikiran supaya bisa nyebur tadi yang saya istilahkan, supaya nggak ragu-ragu dalam memulai wirausaha. Jadi menurut Rio apa buat teman-teman? Buat teman-teman yang baru pengen nyemplung ke dunia bisnis, menurut saya sih jangan takut, nggak usah ragu-ragu juga, dan temuin passionnya itu apa gitu kan. Kalau misalkan teman-teman udah mau punya passion, dia tahu passionnya di mana, langsung aja terjun gitu dan mempelajari ilmu-ilmu bisnisnya dan ilmu-ilmu memperdalam passion kita itu di mana dan bagaimana cara memperdalam passion kita. Karena dari situ kan kita udah bisa ngelihat kemampuan kita itu di dunia itu, ya udah terus jalanin, jangan mempunyai keraguan apalagi mental, wah gue takut, wah gue nanti nggak bisa maju nih, wah nanti gue mentok sama modal, wah mungkin gue nanti kalau gagal gimana. Wah itu menurut saya sih jangan pernah berpikiran seperti itu, karena kalau kita selalu berpikiran seperti itu ya udah kita bahkan gitu-gitu aja gitu. Ya lebih baik terus aja maju, apa kata hati jalanin aja, nggak usah berpikir panjang, nggak usah berpikir banyak lagi, apalagi dengerin omongan orang. Karena kan orang terkadang hanya bisa berkomentar aja, tapi nanti kan kedepannya ya dia ya udah kita cuma dapat itu doang gitu. Dari kalau kita dengerin omongan orang lain ya udah kita bakalan mentok di situ. Kalau kita ngikutin kata hati, apa yang menjadi kita mau, insya Allah gagal atau nggak gagal nanti kita nggak ada penyesalan. Yang penting sih nanti kalau kita udah mencoba, kita nggak penasaran, ya kita bisa belajar dari kegagalan dan terus mencoba biar menjadi sukses. Gitu aja guys. Oke. Dan jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Oke. Dan terus kalau yang dibilang sama Rio tadi, sebesar apa sih peranan Rumah Siap Kerja itu terhadap pembelajaran yang didapat sama Rio? Apa yang didapat? Banyak. Dari Rumah Siap Kerja. Banyak banget. Banyak ya. Artinya Rio rekomendasi nggak sama teman-teman Rumah Siap Kerja? Wah banget. Banget. Kalau buat saya pribadi. Tapi ini real ya, maksud saya ini real gitu ya, real ya. Nggak ada politik. Jadi, jadi maksudnya pengalaman dari Rio sendiri ya, kita bukan lip service atau kita kayak orang iklan promo itu enggak. Jadi maksudnya ini maksudnya berdasarkan pengalaman dari Rio gitu, real pengalaman. Bisa dicek juga kan daftar kehadiran saya. Iya, berarti Rio peranan RSK itu banget ya, berarti bahkan gerbang awal gitu ya, bisa dibilang begitu. Kalau menurut saya, kalau misalkan buat anak muda, apalagi yang emang baru memulai bisnis, apalagi baru mulai keluar lulus kuliah atau sekolah, itu emang lebih baik ya bisa belajar, kalau ada waktu bisa belajar ke RSK. Karena
situ banyak banget manfaatnya, kayak misalnya satu ilmu, kedua mentor, ketiga komunitas atau teman-teman di sana, keempat kita bisa punya relasi-relasi. Kan kadang itu ada juga emang udah mau mulai bisnis, teman-teman yang udah datang yang mau mulai bisnis juga ada, itu kita bisa manfaatin untuk menambah relasi-relasi. Kadang kan kita bertukar-tukar produk, apa yang kita butuhin ada di teman, dan sebaliknya seperti itu ya, sangat Oke. Ya, sip. Ya. Oke, terakhir sekarang kalau orang pesan sepatu udah bisa ya? Bisa banget. Udah bisa banget. Oke, jangan lupa namanya apa tadi? Ecelo. Ya. Bisa tunjukkan punya gambar? Riu punya gambarnya? Gambar cetak? Gambarnya kebetulan ada di IG atau enggak di handphone. Oh, di IG. Lagi live-nya ada di handphone kan. Jadi belum bisa buka. Tapi kayak sepatu-sepatu relay sih saya udah ada, kayak contoh desainnya kayak gini. Bisa dilihat, terus kan Ecelo kayak gini. Terus tidak ada lagi kurang lebihnya kayak gini. Jadi emang kita kadang tergantung desain sih, ada juga yang desain, permintaan desain dari customer maunya seperti apa kita bisa bikinin, dan mau dikasih logo apa ya? Mau dikasih nama apa juga bisa ya. Oke. Dan permintaan juga gitu. Ya, oke. Tanpa sadar, yuk kita udah mau maghrib tanpa sadar udah mau 1 jam. Jadi seperti itu. Jadi ya memang jadi cepat sekali waktu berlalu, apalagi yang sharing yang kita sampaikan ini bermanfaat. Oke teman-teman, kalau misal ada teman-teman milenial, nah, saya nggak apa-apa ya saya menyebut teman-teman milenial sih ya, kan masih kelihatan muda ya. Oke. Mudah banget. Nah, jadi kalau misal ada yang penasaran dengan produknya Ecelo, produknya Riu, silakan dibuka IG-nya Riu. Ecelo ya, namanya Riu ya. Iya, Riu. Nah, lu Pan, ya ada siapan. Sip. Kita mau live. Oh ya, oke. Makasih ya. Oke teman-teman, silakan kalau mau cek, yang mau kepo-kepoin boleh Ecelo, dan di situ nanti ada bisa Riu, bisa tadi yang seperti yang disampaikan. Jadi teman-teman milenial bisa pesan sepatu custom maunya seperti apa, mudah-mudahan itu bisa dikerjakan sama Riu. Oke, mantap. Terima kasih Riu, luar biasa. Mudah-mudahan ya untuk yang kali ini, kita yang pertama ini bisa memperkenalkan Ayu punya produk apa dan seperti apa pengalaman saat mulai wirausaha, saat mulai berjalan. Nah, mungkin kita bisa ketemu lagi nanti, kita bisa lebih tertata, dan mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan seputar wirausaha dan juga seputar sepatu. Dan semoga usaha Ayu, usaha Riu Ecelo bisa lancar dan tetap semangat dan tetap optimis. Oke, sip. Terima kasih Riu. Ya silakan pesan terakhir buat teman-teman, Riu. Kalau pesan saya untuk milenial, apapun yang terjadi di dunia bisnis, dalam bisnisnya maju terus, jangan pernah menyerah. Karena memang satu alasan kenapa harus bisa bertahan. Oke, sip. Terima kasih, tetap semangat. Juga buat teman-teman yang lain juga milenial, juga tetap semangat. Salam wirausaha, salam rumah siap kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 51, saya Kostoni undur diri. Ya, oke, sip. Ya.